Meski sebagian bapak-bapak baru pulang kerja jam 4 sore, mereka tetap tanpa lelah ikut menyiapkan yang akan dikerjakan besok, termasuk membersihkan sekitar lokasi. Warga saling gotong royong, bukan cuma bapak-bapak. Ibu-ibu pula, dari yang muda sampai tua, semua kompak membersihkan area sekitar jembatan dan hutan yang biasa dilewati putra-putri mereka saat sekolah. Mata Ilham sering lirik-lirik ke arah bos wanitanya. Mengawasi, jangan sampai kecolongan. Saat senja hendak tiba, Abah mengajak warganya agar dilanjutkan esok pagi. Kasihan yang baru pulang bekerja, harusnya sudah jam istirahat tapi masih memeras kembali keringat. Lagian sebentar lagi nanti setelah salat maghrib warga diundang dokter teman Pak Arman tahlilan di kediaman almarhumah. Vika dan yang lain pagi-pagi sekali sudah di rumah Abah membantu memasak untuk para bapak-bapak yang membantu. Mereka awalnya memang niat membantu tenaga saja, tapi Narendra tidak akan membiarkan care asteris ingat yang dikeluarkan tidak dihargai. Ia akan langsung mengaji saat mereka beristirahat hendak pulang, kecuali jika ingin dikumpulkan lebih dulu. Hari ini, hari Senin, mereka absen tidak ikut membantu. Keisa, Dita, Vika dan Vian satu tempat yang sama di SMA. Selain di SMA, Vika juga mengajar di SMP karena banyak siswi maupun siswa SMP yang antusias ingin belajar tentang kepenulisan darinya. Dita meradang melihat Keisa tampak seperti mengobrol dengan Vian di ruang guru. Entah betulan mengobrol dengan pria itu atau bukan, tidak tahu, hanya tebakan matanya saja. Meski tahu di ruang guru itu masih ada beberapa guru-guru lain, bisa jadi tebakannya benarkan. Ia lihat semua itu dari jendela dan pintu yang terbuka. Dengan kesal dia lupa main sendiri, membanting-banting basket lalu dimasukkan penuh amarah melewati lawannya sendiri tanpa mengoper. Badan bongsornya sulit ditaklukkan, tapi saat dia lengah ditatap Keisa yang memperhatikannya. Bola direbut oleh lawan dan sudah hendak masuk tapi ditampik dan direbut lagi, memperlihatkan aksinya dalam berolahraga lupa akan tugasnya sebagai guru dengan sedikit senyum penuh kemenangan. Namun itu tidak berlangsung lama, pujaannya tampak tersenyum lebar kembali mengobrol dengan seseorang, tega mengacuhkannya lagi. Emosi Dita sudah tidak lagi bisa dibendung menyaksikan obrolan keduanya. Dibanting bola kesal asal hingga terpental ke pagar sekolah. Dikejar bola oleh salah satu siswanya untuk diambil melanjutkan permainan. Dita tidak peduli, beristirahat meneguk abis air yang ada di tempat minumnya hingga tandas menatap tajam ke arah Keisa yang menatap sekilas. Kenapa lu murung saja dari tadi? Sepet tahu gak lihatnya? Tegur Keisa yang sejak tadi memperhatikan sikap aneh teman kuliahnya tersebut. Lu yang bakar gua, malas gua ngomong sama lu. Semakin bingung ia. Perasaan dia tidak mencari gara-gara kenapa Dita marah. Kamu lagi ada masalah sama kakak? Tanya Intan melihat abangnya berjalan lebih dulu meninggalkan semua. Ternyata pria itu tidak benar-benar meninggalkan. Mene asteris sedang apa saja yang ada di depannya dengan muka ditekuk. Sesekali lemparan baru kerikil dijatuhkannya ke sungai untuk melampiaskan sesuatu yang mengganjal di hati. Buruan, sengatnya. Setelah menyeberangkan Keisa dan adiknya, ia kembali mengukur jalan lebih dulu. Malas berlama-lama ada keduanya. Nih, apaan? Keisa keluar rumah memberikan sepiring nasi goreng buatannya untuk Dita yang nongkrong sendiri di depan rumah tanpa harus memutari pagar. Nasi goreng. Dia berdiri menerima piring tersebut yang mengulur di atas pagar. Kenapa sih? Marah-marah mulu. Sentaknya kesal. Beberapa hari sikap Dita cuek, seakan malas bertemu dengannya. Biasanya tiada hari tanpa membuatnya darah tinggi. Ini, siapa dulu yang masak? Ya akulah. Masak sudah hampir seminggu belum juga hafal masakanku. Itu, aku bikinkan nasi goreng pakai telur ceplok 2 sebagai permintaan maafku. Meski aku tidak tahu salahku apa. Baikkan aku. Setelah tahu siapa kokinya, dia makan lahap satu piring penuh nasi goreng dengan 2 telur ceplok di atasnya. Dimaafin gak? Kalau gak dimaafin, balikin sini. Enak saja. Ya lihat-lihat dulu kalau kamu terus bikin ulah. Ya gak tak maafin. Bikin ulah. Digaruk kepala yang tidak gatal bingung. Bikin ulah apa? Perasaan dia biasa-biasa saja. Bikin ulah yang mana? Tanyanya bingung. Pikir saja sendiri. Sentak Dita tersenyum sedikit. Ada yang berbunga-bunga tapi bukan taman, meninggalkan Keisa sendiri di luar. Narendra yang duduk lebih dulu di kursi mencomot sendok hendak menyuapkan nasi goreng yang terlihat menggiurkan ke mulut, tapi tangan Dita asteris empik kasar teman laknatnya.
belum juga tersentuh. Pelit banget sih. Banyak gitu. Itu dari sebelah kan. Enak saja. Bikin sendiri. Diambil piringnya lalu memunggungi kedua teman yang menelan ludah. Ren, nasi tadi malam masih. Ayo, bikin sendiri. Buat kakak sekalian. Masih cukup kayaknya. Ajak Fakih yang mulai berdiri berjalan ke arah dapur. Meski dapat jatah dari sebelah, kadang kalau ingin masak mereka masak sekedarnya terutama nasi buat kalau lapar mendadak ingin makan sesuatu tidak menunggu pemberian apalagi ditambah malas jalan ke warung yang jaraknya lumayan. Abah, terdengar suara lirih mengganggu beliau saat sedang munajat di surau. Abah, tolong berhenti sebentar. Abah, beliau tidak menghiraukan di sini sepi tidak ada manusia lagi selain beliau. Abah, akhirnya. Beliau menghentikan sebentar, mengusir suara yang terus mengganggu pendengaran. Mau apa kamu? Pergi, Vian. Beliau yang baru memejamkan mata terbuka kembali nama putranya disebut. Tidak peduli dia di sana lantas bergegas pulang ke rumah dengan tangan terus berzikir. Dibuka cepat-cepat pintu utama menuju kamar anak lelakinya di samping ruang tamu tempat Narendra dan teman-temannya pernah menghabiskan malam. Vian, kosong. Beliau terus memanggil mengelilingi rumah mencari keberadaan anak laki-laki satu-satunya beliau. Sama sekali keberadaannya tidak terlihat. Bah, enten nopo, sapa tetangga yang mendengar suara beliau mencari putranya. Vian, Le, tetangga satu-satunya yang dekat rumah paham lantas membunyikan kentungan tidak lama kentungan saling bersahutan sebelum warga datang berkumpul di depan rumah beliau. Di sisi lain, para pria yang masih begadang bergegas keluar mendengar kentungan yang saling bersahutan. Ada apa? Pak, putra Abah hilang. Innalillahi, pergilah. Mereka biar aku yang jaga. Tanpa disadari di sebelah sudah mulai ada kekacauan. Vika duduk berdiam diri terbangun murung dari tidur. Mulai, Kak, takut. Kak Vika kok sering begini sih? Dengan tenangnya diperhatikan sahabatnya yang terus murung menunduk. Baru juga hendak memegang kepala dia sudah pergi begitu saja lekas keduanya mengikuti.